Kita mulai aja dengan komika pertama di putaran ketiga. Ini dia, David. David adalah salah satu stand up komedian yang gue bisa melihat sendiri. Lalu dari minggu ke minggu dia selalu memperlihatkan hal-hal baru yang menyegarkan buat kita tonton. Pada nonton, pada joget, semua pulang sempoyong. Stop. Nonton pada joget pulang sempoyongan. Pantes yang nyanyi begitu. Bening bener kayak kobokan pecel lele. Kalau ingat David, ingat Betawi. Saya ingat pertama kali David muncul ya, dia masih agak bingung. Tapi begitu dia menemukan kekuatannya, menemukan ciri khasnya, dia menjadi yang susah untuk dihentikan. Kenapa mesti smash? Kenapa nggak Cherry Bell? Kalau Cherry Bell jangan kata sikat gigi, mandi wajib gue jabanin. Sekian dari gue David Turbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama bagaimana dia bisa tetap meneliti atau mengobservasi segala materi dengan kacamata dia sebagai orang Betawi. Orang Betawi lu selalu olahraga. Olah emosi. Saban hari marah-marah mulu. Kalau cuma sekedar cari keringet mah kita kagak perlu olahraga. Ditagih duit arisan juga keringetan. Kenapa gue bawa ini? Spesial buat ulang tahun Kompas TV. Pakai gambar, gue udah pernah. Video, udah pernah. Nyanyi, udah pernah, walau gagal. Kita pantun lagi ya. Makan bihun di rumahnya Bang Opi. Makan mentega, nyai gue kenapa rises. Selamat ulang tahun buat Kompas TV. Semoga kece dan makin sukses. Di stand up ada yang namanya LPM. Loud per minute. Ngitung ketawa per minute. Ini gue pengen bikin juri bingung. Gue juga punya LPM. Lenong per minute. Nah. Nggak dicatat, Dit. Bikin tabel baru, satu tabel tulisannya tarak dundung ces. Nah tuh catat tuh satu aja. Nah tuh dua aja. Girang bener lu. Ngarap gue tambahin gope. Ya Allah, gue aja mikirin ini. Jangan lama-lama hadiahnya turun ya. Tapi kalau ngomongin soal juara, wah Allah subhanallah serius ini. Perjalanan sampai ke grand final itu berat banget buat gue. Radit bener, gue kehilangan keresahan. Bener, gue kehilangan keresahan. Saban orang punya masalah cerita ke gue, biasanya gue jadiin materi, sekarang mah kagak. Pitno, Pak Haji Anu baru jual tanah. Tadinya kaya sekarang miskin. Lu jadiin materi tuh. Ya Allah, namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Nggak resah. Susah nyari materi. Sampai gue nih nulis materi kagak fokus. Beneran, nulis materi udah fokus gitu. Anjing, wah fokus banget nih, fokus. Itu kalau ada cewek lewat pakai anduk doang juga kita cuekin. Fokus nulis materi. Bang, rambut ayah basah nih. Ah, basah. Bang, keringin dong. Basah kering. Bisa jadi materi kagak ini? Nulis materi di rumah kagak fokus, Pak.
Nyai kita gangguin mulu. Gue belum juara udah banyak banget titipan. Pit, umroh mah dapat kali 50 juta. Encing gue sebelahnya kulkas, Pit. Sebelahnya McJiger, Pit. Ya Allah, kita kayak toko elektronik. Tapi kalau ngomongin soal juara jelas ya, kalau di kontes idol seperti ini, kita nggak cuma main teknis, main kualitas. Ada background story yang dijual. Semakin susah orang, semakin berpeluang untuk menang. Ada yang anak tukang beca jadi idol. Dulunya pengamen jadi idol. Abdur mahasiswa S2. Gua tukang ojek. Ketebak dong siapa yang juara? Mau tahu siapa yang juara? Yuda Keling. Nggak ada yang lebih susah dari dia. Saking gue kesiannya sama Keling, Ling, gue janji Ling ini kalau boleh ya gelar juara, kalau gue dapet juara gue kasih ke lu Ling. Gelarnya doang, hadiahnya mah jangan. Kita sebel banget Pak, beneran kita sebel. Nulis materi susah, udah nulis materi susah, di karantina kita diganggu bikin VT. Buat lu mantan komik yang di sini pasti setuju ya. Kapan kita punya waktu bikin materi kalau VT, bentar-bentar VT, bentar-bentar VT. Sebel. Emang ada sejarahnya komik suci selamat gara-gara VT? VT bagus, materi lu jelek. Om Indro komentar, Pit. Materi lu mah gak ada apa-apanya tadi. Tapi VT lu kompor gas. Cakep. Feni Ros, David, gue suka banget VT lu tadi. Kayaknya layar ini udah punya lo. Pertahankan. Cus Radit. Pit, gila ya kalau soal materi mah. VT itu mah, Pit udah lu banget. Gue gak bisa ngebayangin VT itu ada di komik lain. Udah nempel sama lu. Wah Nyai gue udah semangat, David juara. Ntar dulu titipan umroh gak jadi nih. Sekian dari gue David Arbianto. Aku suka beat-beatmu yang pertama terlihat sombong, tapi kemudian itu dipatahkan. Semua kesombongan, semua hal-hal yang negatif selalu kamu patahkan sendiri. Dan itu menurut aku bangsa yang besar harus berani mengakui kekurangan, kesombongan dan harus berani mentertawai diri sendiri. Ya, makasih Andro. Oke David, selamat malam. Malam Dit. Oh ganti. Ganti sekarang. Ya jadi gini. Kalau gue paling gampang gini sih. Ada 3 hal yang gue suka sih sebenarnya. Yang pertama, kalau gue catet yang gue suka banget dari lo dari pertama ketemu di audisi sampai sekarang. Lo punya hasrat untuk tumbuh dan itu penting. Ada satu hal yang tetap lo cari, gue pengen tumbuh lagi dan itulah kenapa lo bawa mereka ke sini. Itulah kenapa waktu itu lo bikin materi di video. Ada geliat itu, ada hasrat itu. Lo pengen untuk melebihi diri lo sebelumnya. Dan buat gue tuh catatan yang luar biasa untuk ada di dalam diri seorang komika. Dikasih gituan biar kelihatan keren. Nah gitu. Belum kerokan kayaknya ini dia. Oke. Terus yang kedua adalah gue suka soal kegelisahan yang tadi lo bawa. Lo ngomongin soal lo nggak punya materi dan lo nggak punya kegelisahan lagi. Dan sebenarnya itu kegelisahan lo. Kegelisahan lo adalah lo nggak punya kegelisahan. Itu yang lo bawa ke atas panggung. Ya sebagai sebuah pencarian sebuah kegelisahan menurut gue itu unik dan menarik gitu. Ketika lo berhadapan dengan kekosongan, maka lawanlah kekosongan itu dengan bercerita tentang usaha lo melawan kekosongan. Jadi buat gue sih itu keren. Yang ketiga yang paling gue suka hari ini, yang mungkin hampir semua finalis lupa. Gak ada yang menghina Yuda Keling dan lo melakukannya. Buat gue tuh kayak
Terima kasih Fit, terima kasih, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Oh, satu hal yang menurut gue sayang banget. Kita selalu bicara soal menyamakan apa yang komika tahu dengan penonton tahu. Lo lupa menyamakan itu ketika lo ngomong Viti. Gue yakin banyak banget orang yang apaan tuh Viti. Nah pengetahuan itu ketika nggak lo establish dulu, maka pancelan-pancelan belakangnya banyak yang susah kena. Itu aja sih yang missnya. Oke, thank you Fit. Makasih Dit. Bang David. Iya Po. Bang siapa ini namanya yang datang di sini? Jangan ditanya Po, jangan. Kenapa? Ntar dia minta nambah lagi. Perjanjiannya kagak ngomong soalnya. Oh ngomong bayar lagi ya? Oh, wawancara bayar ya. Sesama orang Betawi kita diduitin. Tapi itu yang menjadi unik dari penampilan lo hari ini. Materi lo sih gue suka ya. Semuanya suka ya. Apa yang dikatakan Mas Indro, dikatakan Radit. Itu gue semua setuju. Tapi khusus buat ini ketika lo terus menyamakan ini dengan LPM. Gue jadi teringat memang kalau di Lenong gitu ya. Ini punya kuasa untuk memancing tawa penonton. Ya kalau lu gak baik-baik, lu gak tambahin itu ya. Dia gak akan genang banyak gitu, gak akan memancing tawa penonton, betul gak ya? Karena tertawa itu juga berpancingan. Dan ini adalah sebuah kejujuran. Kalau nggak lucu nggak digendangin kan ya, benar ya. Jadi inilah juri yang paling jujur. Lah itu kan kagak lucu tuh. Tuh barusan Pom ini bukan ngelawak gitu, dia ketawa nggak Bang itu? Tapi jujur ya, setuju dia sama gue ya kan Bang ya. Kira nama yang cakep aja lu. Dan gue hargai keberanian lo membawa grup yang sangat jujur ini walaupun di orang Betawi, tapi gue yakin orang Betawi itu jujur ya. Kalau nggak lucu ya. Kalau lucu nggak dia? Lucu. David. Ngarep tuh. Cuma duit gue udah habis. David, kreativitas lo 2 jempol dari gue. Makasih Papa ini.